Saat cowok ini bangun di aula akademi, dia sama sekali tidak tahu bagaimana dia bisa sampai di sana atau siapa semua orang di sekelilingnya. Lalu dia tersadar. Semua ini karena surat itu. Sesaat yang lalu dia sedang santai di kamarnya, bermain game, ketika seseorang tiba-tiba mengetuk pintunya. Seorang kurir tak dikenal memberinya sebuah paket yang jelas tidak dia pesan. Dan seperti orang bodoh, Shaolin langsung membukanya. Begitu dia membukanya, dia terhisap ke dalam dimensi yang tidak dikenal. Ternyata paket itu adalah surat penerimaan ke Akademi Fajar. Dan begitu saja, Shaolin sekarang terjebak di sebuah akademi sihir dari dunia lain. Memancarkan aura untuk pamer, instrukturnya menyambutnya sementara cowok-cowok lain sama bingungnya. Untuk memperkenalkan diri, pria ini hampir menebas mereka seperti sushi sebelum menyuruh semua orang untuk diam. Pertama, mereka harus mengikuti tes penilaian potensi. Ini seperti menilai atribut seseorang. Dan sementara beberapa orang mendapatkan hingga 32 poin, jagoan kita dibenci oleh Dewa Gacha dan akhirnya hanya mendapatkan 9 poin. Itu adalah skor terburuk di planet ini, membuat jagoan kita mendapatkan gelar pecundang lagi. Seumur hidupnya, pria ini hanya mendengar kata pecundang yang menghantuinya dari semua orang yang ia cintai. Dia sudah muak dan ingin mengubah label buruk itu selamanya. Shaolin merebut chip itu dan berteriak bahwa dia akan membuktikan dirinya. Beberapa kandidat penasaran dengan rumor tentang siswa berbakat. Qin Quan mengatakan bahwa orang-orang itu dipilih oleh keberuntungan dewa. Mereka adalah anak-anak ajaib yang luar biasa. Satu cewek keren maju, dia yang punya statistik tertinggi di grup ini, Gu Xiaoyue. Sayangnya, dia juga tidak memiliki bakat khusus. Para anggota akademi bisa mendapatkan kekayaan yang tak terbayangkan dan menukar poin dengan apapun. Kartu yang direbut Shaolin tiba-tiba muncul menunjukkan statistiknya tetapi dengan sebuah plot twist. Ada juga sistem pengurangan umur yang berarti setiap kematian mengurangi 10 tahun dan mencapai 0 berarti kematian permanen. Menariknya, Shaolin mengalami keanehan dengan bakat tersembunyi, bakat rahasia peringkat SS yang disebut kemampuan belajar untuk menyalin satu skill setara kelas F. Menamakannya skill sarjana itu menjadi kartu asnya untuk mengubah takdirnya. Salah satu siswa bertanya dengan cemas, mempertanyakan apa arti sistem umur ini. Lagi pula, cowok ini hanya punya sisa 9 tahun, yang berarti sekali mati berarti dia tamat. Konselor kasar itu memukul kepalanya yang bodoh dan mengonfirmasi bahwa anak itu memang akan mati setelah sekali mati. Tapi kalaupun ada, Qin Quan berpikir ini adalah jackpot dan bukan sesuatu yang perlu disesali. Dia menjelaskan bahwa di dunia nyata, umur dihitung per tahun, yang berarti satu kematian memastikan kematianmu. Namun, umur di dunia khusus ini sebenarnya adalah sumber daya yang berharga. Ini semacam kredit yang bisa digunakan seseorang untuk menyelesaikan misi dan meningkatkan statistik mereka. Ini adalah kesempatan untuk menjadi gila-gilaan dan berevolusi. Si pecundang yang kepalanya dipukul masih mencerna apa yang terjadi, sementara Qin Quan menjelaskan bagaimana akademi ini memungkinkan siswa untuk mengubah takdir mereka sendiri. Orang bisa mendapatkan pengetahuan dan bahkan memperpanjang hidup mereka sendiri, memperkaya diri dengan kekayaan setingkat Elon Musk. Selama mereka punya sisa kredit, mereka mampu mencapai keabadian karena satu kematian hanya mengurangi maksimal 10 tahun. Cewek keren Xiao Yue angkat bicara, mempertanyakan apakah aturan itu hanya berlaku di dalam akademi atau berlaku di mana saja. Untungnya, konselor mengungkapkan bahwa itu akan berlaku di bumi di lokasi manapun selama para kandidat menjadi anggota akademi terlebih dahulu. Setelah basa-basi selesai, Qin Quan mempersiapkan mereka untuk memulai ujian masuk. Menjentikan jarinya, dia memerintahkan mereka untuk tetap di tempat dan tidak bergerak sedikit pun. Transmisi mengonfirmasi hitungan mundur, urutan teleportasi dimulai dari 3. Setiap siswa, termasuk jagoan kita, mengantisipasi ketakutan mereka sendiri. Dan saat jam menunjukkan angka 1, para kandidat menghilang dari aula, hanya menyisakan sang konselor. Qin Quan menepuk wajahnya karena kesal, marah karena tidak ada satupun siswa dari angkatan rendahan ini yang memiliki siswa berbakat yang diharapkan, yang berarti dia tidak akan mendapatkan skor instruktur yang bagus. Saat dia meratapi nasibnya, rekan kerjanya, seorang om-om keren dengan fisik seperti Toji, datang untuk pamer. Menyalakan cerutu dan punya rambut lebih lebat dari Andrew Tate. Dia pamer bagaimana kelasnya sudah menghasilkan 2 siswa berbakat tingkat peringkat A dan B. Qin Quan. Di sisi lain, paling-paling hanya bisa menyatakan bahwa salah satu muridnya memiliki akumulasi poin statistik lebih dari 40, tapi itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan skill berbakat karena tahun lalu saja, bahkan seorang murid peringkat SS telah muncul. Qin Quan membalas, menyatakan bahwa itu sebenarnya klaim palsu. Benar-benar tidak ada catatan di database mereka yang menunjukkan keberadaan siswa dengan bakat peringkat SS. Faktanya, bahkan peringkat S tunggal pun sangat langka, jadi tidak mungkin ada seseorang di atas level itu kecuali jagoan kita, tentu saja. Adegan beralih ke sarang goblin.
Dengan kata lain, lokasi ujian tempat semua kandidat telah dikumpulkan. Mengomentari bau busuk yang tak tertahankan, mereka dengan cepat menutup hidung sebelum sebuah pesan muncul tepat di depan mereka. Pemberitahuan itu menguraikan tugas mereka untuk melarikan diri dari hutan dan mencapai zona aman dalam waktu 60 menit dengan tugas tambahan membunuh Raja Goblin dan 5 Goblin juga. Tugas utama memberikan 10 kredit dan 100 poin penebusan, sementara tugas pilihan memiliki bonus kredit dan penebusan yang jauh lebih tinggi, memberikan insentif untuk mencoba. Terlebih lagi, setiap kandidat telah diberi kotak hadiah untuk dinikmati dengan pengingat terakhir bahwa tidak akan ada hukuman mati untuk tes ini. Pesan ini saja sudah meredakan kekhawatiran beberapa kandidat yang berteriak kegirangan bahwa poin mereka tidak akan dikurangi. Sementara itu, jagoan kita mengetuk kotak itu, mendapatkan tongkat pemula yang megah sebagai senjata pertamanya, meskipun ratingnya F yang jelek. Selain itu, dia mendapatkan skill penguasaan tongkat sihir untuk digunakan dengan tongkat itu. Dari kelihatannya, Shaolin menilai bahwa seluruh sistem ini sangat mirip dengan game yang biasa dia mainkan. Singkatnya, dia bisa memanfaatkannya. Menggenggam senjata itu, dia mengarahkannya ke suatu arah dan memfokuskan seberkas energi sebelum menembakkannya dari jarak jauh dan meninggalkan kawah di sebuah batu besar. Itu tembakan yang cukup bagus sejauh ini, memberinya 2 poin karena menggunakan senjata itu. Shaolin senang karena sekarang semakin sering dia menggunakan benda ini, semakin besar keuntungan yang bisa dia peras darinya. Selain itu, dia juga punya skill pasif yang keren, yang memungkinkannya menaikkan level skillnya 2 kali lebih cepat dari yang lain. Meskipun keuntungan itu luar biasa, Shaolin tiba-tiba merasakan sakit yang tajam menjalar di kepalanya. Sakit kepala ini adalah akibat dari atribut dan mananya yang terlalu rendah, jadi dia tidak bisa terus-menerus menggunakan senjata ini seperti yang dia kira. Seorang cowok lain, seorang berotot, merasa bangga karena telah membuka pedang besar yang pada dasarnya tidak memiliki efek samping mana. Jagoan kita mengerti bahwa cara seorang kandidat menggunakan senjata adalah cara mereka bisa menaikkan levelnya lebih cepat. Tentu saja, itu tidak berarti mengayunkan adalah pendekatan terbaik karena kelelahan orang tersebut juga menjadi masalah. Inti dari durasi 60 menit adalah untuk memastikan orang-orang ini juga tidak bisa beristirahat. Itulah sebabnya Shaolin mengamati bahwa dia mungkin harus beralih ke senjata fisik juga dalam prosesnya. Saat dia melamun, si cewek keren datang untuk menawarinya pertukaran senjata. Dia mendapat pedang tetapi baginya, dan meskipun tidak pernah bermain game, dia mengerti cara kerja tongkat. Xiao Yu menduga bahwa kecerdasan adalah faktor tambahan untuk senjata semacam itu dan percaya bahwa itu akan lebih cocok untuknya daripada senjata berbasis kekuatan. Dia cukup cerdas untuk menyadari bahwa jagoan kita tampaknya tidak tertarik pada tongkat itu. Terkesan, Shaolin memperkenalkan dirinya, tapi cewek ini hanya menginginkan tongkat besar itu, jadi jagoan kita memberikannya padanya. Tunggu, apa? Ngomong-ngomong, dia menekankan bahwa tongkat itu membutuhkan bidikan, jadi dia perlu berhati-hati sebelum menggunakannya. Sedangkan untuk Shaolin, dia santai dengan pedang pendek barunya yang keren, jenis senjata yang dia butuhkan sesuai dengan pengalamannya. Berpikir bahwa yang terbaik adalah bekerja sama dengan seseorang, cowok yang sama dengan percaya diri bertanya kepada si cewek keren apakah dia ingin bekerja sama dengannya, tapi sebelum dia bisa, si bodoh berotot itu datang dan menjulang di atasnya menanyakan tawaran yang sama. Pria besar di sini terkesan karena statistik Xiao Yue dan merekomendasikan agar dia bekerja sama dengannya untuk kesuksesan maksimal, bahkan mencaci maki anak kurus Shaolin karena menjadi rekan setim yang sampah. Jagoan kita sedikit kesal sementara dia menilai situasi dan langsung menolak pria ini di depan wajahnya sebelum berbalik, menunjukkan perilaku bos cewek yang maksimal. Wang Dalin dipermalukan dan diejek oleh para kandidat di sekitarnya. Egonya tidak tahan dan karena frustrasi, dia melirik jagoan kita sebagai hukuman. Kasihan sekali dia, tiba-tiba didorong entah dari mana hanya karena dia berada di dekat Wang Dalin saat dia ditolak. Dia mengancam Shaolin dan berlagak keren untuk mengembalikan auranya yang hilang, dengan alasan bahwa jagoan kita tidak pantas mengikuti ujian ini karena menjadi beban. Shaolin menatap cowok itu dan dengan tenang membungkamnya dengan mengatakan kemampuan mereka sendirilah yang akan menentukan hasil tes. Karena tidak mundur, Dalin mencengkeram bajunya, mengancam akan menyerangnya. Tanpa takut, dia tersenyum dan meyakinkannya bahwa Dalin tidak akan mendapatkan kesempatan itu. Kenapa? Karena satu goblin kecil yang jelek sedang menyerangnya dari samping ala Venom di tengah obrolan mereka. Untungnya, wajahnya hanya tergores. Tapi jujur saja, goblin itu tetap lebih keren dari wajahnya yang seperti iblis. Si cebol hijau melompat lagi, tapi Dalin entah bagaimana berhasil menebasnya, mengamankan kill pertamanya. Lucu sekali bagaimana dia kembali meneriakkan amarahnya pada Shaolin karena tidak mengatakan apa-apa selain tertawa saat dia disergap. Sebelum dia sempat melakukan apapun pada jagoan kita, si bodoh itu menoleh ke belakang dan mendapati seluruh gerombolan goblin siap untuk menghajarnya.
Sementara itu, para manusia sudah ketakutan setengah mati dan siap untuk kabur. Pertarungan dimulai dengan beberapa pemain yang langsung tumbang. Di sisi jagoan kita, Xiaolin berhasil bertahan melawan para goblin. Segala sesuatu tentang simulasi ini nyata. Bahkan rasa sakit yang mereka alami terlalu nyata. Xiao Yue membunuh seekor goblin dengan tongkatnya, sementara dia mengalahkan satu dengan tebasan. Lingkungannya seharusnya virtual, tapi pengaturan yang dikodekan terlalu nyata. Dengan kata lain, ini bukan sekadar permainan biasa. Orang biasa akan dibantai di tempat seperti ini, tak peduli apapun senjatanya. Beberapa kandidat menyarankan agar mereka bersembunyi di dalam gua karena sepertinya itu tempat yang aman. Satu orang berlari masuk, sementara Xiaolin menyadari bahwa di dalam hanya aman untuk saat ini karena menurut sisa waktu perlindungan 30 menit tidak akan seperti ini selamanya. Daripada membiarkan emosinya menguasai situasi, jagoan kita menenangkan diri, menganalisis apa yang terbaik yang bisa dia lakukan di sini dan saat ini. Jika dia ragu-ragu, dia akan mati. Jadi dia mulai mengayunkan pedangnya berulang kali untuk berlatih dan meningkatkan poin pengalaman senjatanya. Dia menyadari bahwa hanya kekuatan tertentu dalam ayunan yang dihitung sebagai poin pengalaman. Itulah sebabnya dia perlu membiasakan diri dengan gerakan itu sebelum ronde kedua. Tersisa waktu 2 menit. Para kandidat belum mempersiapkan apapun dan zona aman mereka akan segera menjadi tidak aman. Sebagian besar dari mereka panik, menyatakan misi itu mustahil melawan monster seperti itu sementara Xiao Yue merajuk di sudutnya. Yang menarik, dia memperhatikan jagoan kita berlatih dengan giat, bahkan sampai kelelahan. Si gadis jutek itu datang dan memberitahunya bahwa tidak ada gunanya, dia mengayunkan senjatanya seperti itu karena masih butuh 1 jam penuh untuk mencapai level 2, jadi mereka tidak akan pernah berkembang dalam waktu yang mereka miliki. Jagoan kita cukup terkesan dengan perhitungan si gadis kutu buku yang jutek ini, dan dia mengerti bahwa asumsinya benar. Kecuali jagoan kita punya buff yang membantunya, menggandakan poinnya, memungkinkannya mencapai level yang sama dalam separuh waktu. Bahkan sekarang, dia hanya kurang 2 poin lagi untuk naik level. Jadi dia berterima kasih padanya dan pamit untuk terus berlatih. Xiaolin juga bertanya apakah dia mendapatkan hasil dari pengamatannya terhadap para goblin yang mengejutkannya karena dia memperhatikan detail seperti itu. Mereka mengobrol sedikit tentang game dan, si gadis jutek itu tidak tahu apa-apa tentang itu. Kembali serius, Xiaolin memberitahu bahwa goblin memiliki serangan dan pertahanan yang buruk, sementara bagian terlemah mereka adalah kepala dan jantung. Dengan kata lain, mengalahkan mereka bukanlah tugas yang sulit. Mereka hanya perlu berhenti takut pada mereka. Misinya tidak sesulit itu. Dia bisa melihat beberapa dari mereka gemetar ketakutan, tetapi orang-orang ini ditakdirkan untuk kalah. Dengan sisa waktu 2 menit, Xiao Yue mengatakan bahwa mereka harus berangkat sekarang. Jagoan kita mengikutinya dengan membentuk tim dengannya. Lagi-lagi, Wang Delin menyela dan menghalangi mereka, menanyakan kemana mereka akan pergi. Seperti sebelumnya, kecoak yang gigih ini meminta Xiao Yue untuk bekerja sama lagi, percaya bahwa Xiaolin akan membuatnya terbunuh. Dia membuatnya bungkam lagi, meyakinkannya bahwa tantangan utamanya adalah Raja Goblin. Bajingan itu membentaknya, menyatakan bahwa itu hanyalah hadiah opsional yang bisa mereka abaikan. Bukannya mereka juga belum pernah melihat monster itu. Sementara dia hanya ingin bertahan hidup, dia mengincar hadiah utama. Jagoan kita mendukungnya, meyakinkan Dalin bahwa misi itu pasti memiliki semacam mekanisme pemicu atau mungkin bahkan sejumlah goblin yang harus dibunuh. Xiao Yue menyimpulkan bahwa akademi tidak akan memaksa mereka untuk mengalahkan bos dalam beberapa menit, yang berarti pemicu yang paling pasti adalah semacam aktivasi hitungan bunuh. Bahkan jagoan kita percaya hasil yang sama, berpikir bahwa mereka perlu membasmi beberapa goblin terlebih dahulu. Seorang gadis yang menggigil ketakutan, percaya mereka harus bertujuan untuk bertahan hidup, karena mereka tidak tahu kekuatan Raja Goblin. Mentalitas pecundang ini tidak cukup untuk protagonis kita yang berjiwa Kobe Bryant, yang percaya menang besar lebih baik, karena mereka toh tidak akan mati jika gagal di sini. Dia mendesak mereka semua untuk bertarung habis-habisan untuk mendapatkan poin maksimal. Berkat pidato motivasinya di sini, tekad beberapa kandidat menjadi jauh lebih kuat. Delin datang dan menjadi penghalang sekali lagi, mencoba membujuk kerumunan agar tidak mendengarkan seorang maniak bunuh diri. Tapi, Xiao Yue dengan cepat membungkamnya untuk kesekian kalinya, menyuruhnya untuk diam karena hanya rata-rata. Dia hanya punya 30 poin sementara dia mencetak 46 poin, cukup baginya untuk membuatnya diam. Keheningannya memekakkan telinga karena Xiaolin baru sadar bahwa poin gadis itu 5 kali lebih tinggi darinya. Mengambil peran kepemimpinan, dia memerintahkan kelompok bahwa hanya barisan yang bersatu yang akan membawa mereka menuju keberhasilan misi. Untuk Dalin, dia memerintahkannya untuk menghadapi goblin agresif di depan dan para petarung jarak jauh untuk mendukung dan melindungi dari belakang, memungkinkan pembunuhan goblin secara maksimal.
Akhirnya, untuk jagoan kita, Shaolin mengerti bahwa perannya adalah untuk menghabisi goblin rendahan yang mencoba melarikan diri dari kerumunan karena dia memiliki statistik terburuk di antara mereka semua. Dengan strategi ini, mereka keluar dari gua dengan gemilang. Dalin mulai menewas para goblin. Para pemanah menahan mereka sambil mengurangi jumlah mereka. Tentu saja, beberapa goblin juga mencoba menyerang mereka, tetapi Xiaolin datang menyergap dan membunuh mereka dari samping. Meskipun dia menyelamatkan nyawanya, itu menghabiskan staminanya, jadi dia hanya mengincar pembunuhan satu pukulan yang oportunistis. Dekat matanya yang jeli, dia akhirnya membunuh 4 goblin menggunakan strategi yang sama, mengejutkan para kandidat lain karena melakukan begitu banyak hal dengan hanya 9 poin. Mereka pikir itu keberuntungan, tapi Xiao Yue bisa melihat kesengajaan dalam semua yang dilakukan jagoan kita. Itu adalah manuver yang sangat baik untuk statistiknya. Dengan ini, jagoan kita naik ke level 2 dan meningkatkan statistik penguasaan pedangnya. Itu semua berkat pengalamannya di game VAR yang sering ia mainkan, kalau tidak, ia tidak akan memiliki kontrol yang presisi atas senjatanya. Sistem dengan cepat muncul dan memberinya selamat karena menjadi orang pertama yang mencapai level 2, membuka skill tebasan berat yang baru. Yang lebih baik lagi adalah Shaolin hanya perlu membunuh goblin kelima dan terakhir untuk menyelesaikan salah satu misi opsional. Dia menemukan satu yang sekarat dan menghabisinya, akhirnya menyelesaikan misi itu. Saat dia menyelesaikan misi itu, goblin-goblin lain tiba-tiba mulai menghilang entah dari mana seolah-olah misinya telah selesai. Sistem mengumumkan konfirmasi kondisi tersembunyi, mengaktifkan bos dalam prosesnya, dan lihatlah, Raja Goblin bangkit dengan perawakan raksasa, siap untuk membantai mereka semua. Raja Goblin akhirnya muncul, dan dia terlihat seperti mimpi buruk yang didorong oleh kengerian murni. Begitu dia melihat para siswa, dia mengeluarkan raungan yang begitu memekakkan telinga sehingga semua orang harus menutup telinga mereka agar tidak pecah. Sekarang jelas bagi semua orang bahwa monster yang menjulang tinggi ini adalah bos penjara bawah tanah terakhir. Shaolin menyadari semua goblin yang lebih kecil telah lenyap, meninggalkan mereka sendirian dengan tank ini, sementara siswa lain menatap bar kesehatan besar itu dan kehilangan ketenangan mereka. Satu orang benar-benar menjatuhkan pedangnya dan mencoba kabur. Dan meskipun Shaolin tahu monster itu memiliki pendengaran yang tajam dan hidung yang peka, tidak ada yang bisa menghentikan kepanikan itu. Kesalahan pelari itu langsung menjadi bumerang ketika goblin mendengarnya dan mengincarnya, tetapi Wong berpikir dia hebat dan mencoba memanfaatkan gangguan itu. Dia melompat untuk serangan diam-diam, tapi Raja Goblin tidak punya jeda. Dia membalas serangan Wong dalam sekejap dan membuatnya terbang terhempas ke tanah. Wong langsung tereliminasi begitu dia menyentuh tanah dan melihat pemain top dilipat seperti itu, membuat sisa kelompok itu berlari kencang menuju pintu keluar. Pada dasarnya ini menjadi pertarungan bebas sekarang, dan Goblin mulai membersihkan lobi, menindih satu siswa di bawah kakinya yang besar dan membuat yang lain terbang dengan gadanya. Dia akan menghabisi seorang pemain wanita ketika serangan sihir mengenainya dari samping. Serangan itu tidak fatal, tapi cukup mengurangi bar kesehatan untuk menarik perhatian bos. Dan ternyata Gu Xiaoyue adalah orang di balik mantra itu. Dia kesal karena meleset dari sasarannya tadi dan tahu mereka harus mengenai titik vital jika mereka benar-benar ingin memenangkan ini. Rencana awalnya cukup bagus di atas kertas. Barisan depan mengalihkan perhatian sementara, unit jarak jauh menyerang sedikit demi sedikit. Tapi sekarang semua orang telah merusak formasi dan mulai berlari, dia menyadari strateginya terlalu idealistis. Dia berdiri di sana tanpa pertahanan saat monster itu mengangkat gadanya untuk meratakannya. Tapi tepat sebelum dia menjadi gepeng, Shaolin bergerak secepat kilat. Dia menebas rambut goblin, yang merupakan tindakan tidak sopan, tapi berhasil sempurna untuk menarik perhatian padanya. Shaolin terlalu cepat untuk ditangkap oleh bos. Dan saat dia menghindari ayunan yang datang, dia menyadari Eye Goblin sebenarnya bisa ditebak. Itu hanya menargetkan siapapun yang berdiri paling dekat. Dia menggunakan pengetahuan ini untuk mengumpulkan pasukan, memanggil gadis penakut yang telah bersembunyi dan menyuruhnya untuk mulai menembakkan serangan jarak jauh secara terus-menerus. Meskipun dia ketakutan, dia setuju untuk membantu, dan Shaolin memerintahkan Gu Xiaoyue untuk menggunakan mode glass cannon sepenuhnya dengan tongkatnya. Kedua gadis itu mulai menyerang goblin, dan untuk sesaat, keadaan mulai membaik saat bar kesehatan mulai menurun. Shaolin bersemangat, mendorong mereka untuk terus menekan, tetapi goblin itu punya kartu as tersembunyi. Dia mengeluarkan raungan besar dan menghantam tanah dengan kekuatan yang cukup untuk memecahkan bumi, menciptakan gelombang kejut yang langsung melenyapkan si gadis pemanah dan membuat yang selamat dalam keadaan syok total. Sekarang hanya Shaolin dan si penyihir yang tersisa, dan dia benar-benar merasakan tekanan, diam-diam khawatir mereka akan dihabisi. Tapi jagoan kita tetap tenang dan memeriksa tangki mana miliknya. Dia mengungkapkan bahwa dia hanya punya cukup tenaga untuk 2 tembakan lagi, yang menurut Shaolin sudah lebih dari cukup selama dia fokus dan mendaratkan tembakan di kepala itu.
Dia yakin bisa mengakhirinya sekarang, jadi dia mengaktifkan skill pelajarnya untuk meniru gelombang kejut goblin yang memberikan stun 3 detik saat terkena. Saat monster itu linglung, Shaolin maju, berpikir tentang bagaimana dia dianggap tidak berguna di kehidupan sebelumnya, tapi sekarang saatnya dia bersinar di medan perang saat dia mengayunkan pedangnya. Tepat saat serangannya akan mengenai, dia menyadari goblin itu sedang mempersiapkan gelombang kejutnya sendiri dengan membanting tangannya, tapi dia sadar versi tiruannya terpicu secara berbeda melalui benturan pedang. Shaolin tidak gentar dan menahan serangan goblin secara langsung, memicu gelombang kejutnya pada saat yang bersamaan. Bentrokannya begitu hebat, sampai-sampai goblin raksasa itu terdorong mundur karena kaget, membuat anak itu takjub karena teorinya tentang skill itu 100% benar. Tapi dia tahu sekarang dia sedang dalam cooldown 30 detik, jadi dia harus mengulur waktu melawan bos untuk tetap hidup. Tepat pada waktunya, monster itu mengayun lagi dengan pukulan yang begitu kuat hingga menciptakan ledakan energi. Tapi saat asapnya hilang, goblin itulah yang berteriak dengan tangan hangus. Gu Xiaoyue datang membantu dengan sisa mana terakhirnya, meskipun sejujurnya dia bingung bagaimana pria lemah sepertinya bisa melawan bos dungeon. Dengan bar nyawa goblin yang terlihat tragis, monster itu menjadi putus asa dan melemparkan batu besar ke arah Shaolin. Dia sadar tidak mungkin bisa menghindarinya sepenuhnya kali ini, jadi dia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang sangat gila dan menahan batu besar itu dengan tangan kosong. Benturan itu menciptakan gelombang energi yang besar, dan Gu Xiaoyue berteriak cemas, mengira dia sudah tamat. Saat debu akhirnya mereda, Shaolin benar-benar kehilangan satu lengan, tapi dia hanya mengabaikannya dan mengaku baik-baik saja. Cooldown-nya terus berjalan dengan sisa 10 detik, tapi goblin itu tidak memberinya ruang untuk bernapas dan melancarkan serangan berat lainnya. Shaolin tahu dia harus berada dalam jarak sangat dekat agar jurus terakhirnya berhasil. Jadi dengan sisa 3 detik, dia menerjang tepat di depan monster itu. Saat cooldown-nya mencapai 0, dia menghantamkan pedangnya ke tanah, melepaskan gelombang kejut besar yang membuat goblin itu terhuyung-huyung. Dia memberi isyarat pada gadis itu untuk menyelesaikannya, dan dia tidak meleset, mendaratkan tembakan kepala sempurna yang melenyapkan bos di tempat. Sistem mengonfirmasi Raja Goblin telah mati, dan misi 2 selesai. Saat adrenalin akhirnya mereda, anak itu menjatuhkan pedangnya dan pingsan. Mulai kehilangan kesadaran, saat dia sadar telah memaksakan diri, melewati batas untuk menyelesaikan misi zona aman ini. Kembali ke ruang konferensi akademi, kepala penerimaan siswa baru memberikan ringkasan lengkap tentang rekrutan tahun ini. Dia merinci statistik dari peringkat F hingga peringkat S teratas, mengungkapkan bahwa total 15 orang mencapai peringkat S elit itu. Mendengar angka-angka itu membuat para instruktur lain berkeringat dan bertanya-tanya apakah angkatan ini berbeda dari yang lain, terutama ketika kepala penerimaan menyebutkan 13 dari siswa itu adalah talenta berkualitas tinggi, yang terbaik yang pernah dilihat akademi dalam 1 dekade. Encuan mulai sangat cemas, mengira kelasnya benar-benar gagal tanpa satupun peringkat S. Tetapi kemudian kepala penerimaan menyampaikan berita besar bahwa kelas Chin sebenarnya mencetak 2 rekor sekolah. Ternyata 2 siswa tak berbakat dari kelompoknya berhasil meraih peringkat S sambil memecahkan rekor untuk atribut kecerdasan tertinggi dan total atribut keseluruhan terendah untuk siswa baru. Dia jelas berbicara tentang Shaolin dan Gu Xiaoyue, dan statistik aneh mereka bahkan menarik perhatian kepala sekolah. Di sisi para siswa, semua orang berteleportasi kembali dalam wujud utuh. Dan begitu Shaolin muncul, dia memeriksa statusnya. Dia benar-benar kaget melihat tugas pertama ditandai selesai karena dia pingsan sebelum garis finish. Dia melihat Gu Xiaoyue di dekatnya dan berpikir mungkin gadis itu yang menyelesaikan sisa pertarungan. Tapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, gadis pemanah itu bergegas menghampiri untuk berterima kasih kepada mereka berdua atas peringkatannya. Dia ingat telah dihabisi oleh bos dan benar-benar takjub saat Shaolin mengungkapkan bahwa mereka benar-benar menyelesaikan tugas setelah dia tiada. Sementara itu, pria kekar dari tadi masih saja membenci, marah-marah, dan menyebut kemenangan mereka murni keberuntungan. Tapi Gu Xiaoyue hanya mengabaikan keributan itu dan meminta anak itu untuk berbicara empat mata tentang pertempuran. Mengajaknya ke samping, Shaolin mencoba berterima kasih atas bantuannya, tapi dia menolaknya. Dia mengakui bahwa tanpa dia melawan balik skill Raja Goblin, dia tidak akan pernah punya kesempatan untuk tembakan kepala terakhir itu. Saat mereka berbicara, anak itu sadar bahwa dia jauh lebih penuh perhitungan daripada kelihatannya. Dia langsung ke intinya, bertanya bagaimana seorang pria dengan atribut rendah sepertinya berhasil menginterupsi skill boss seperti itu. Dia tahu dia menyembunyikan rahasia, tapi dia berjanji tidak akan membocorkannya dan hanya ingin tetap tahu perkembangannya. Untuk memastikan, dia meminta untuk menambahkannya ke daftar teman melalui sistem, dan dia dengan senang hati setuju.
Dia bahkan mengajarinya cara membuka menu sistem secara diam-diam dan dia secara resmi menambahkannya menggunakan ide siswanya. Suasana santai itu terganggu saat Qin Kuan mengumumkan bahwa semua yang mendapat peringkat F harus ke aula pertemuan sementara, yang lain menuju ke lapangan tengah. Dia memanggil Gu Xiaoyue secara khusus, dan saat gadis itu pergi, Xiaolin membuka petanya untuk menuju ke lapangan. Saat dia sedang mengutak-atik sistem, dia bertanya-tanya mengapa instruktur membutuhkannya secara khusus, tapi akhirnya dia mengabaikannya dan terus berjalan. Sesampainya di lapangan, dia cukup terkejut dengan kerumunan besar dan dia bertanya-tanya apakah penghilangan mendadak ini menyebabkan kehebohan besar di dunia nyata saat mereka terjebak di dungeon. Saat itu, Gu Xiaoyue bergegas kembali ke anak itu, dengan cepat memberitahunya bahwa dia tidak membocorkan atau mengungkapkan rahasianya kepada para petinggi. Saat mereka diam-diam mengatur napas, ketua OSIS yang penting datang dengan 2 pengawal dan naik ke panggung, memperkenalkan diri dan meminta maaf karena kepala sekolah datang terlambat. Tapi suasana formal itu tidak berlangsung lama karena raungan besar tiba-tiba terdengar di seluruh lapangan, yang membuat semua orang sangat terkejut. Seekor naga raksasa muncul di langit dan Xiaolin merasakan ketakutan biologis primitif yang begitu kuat hingga tubuhnya benar-benar membeku. Bahkan Gu Xiaoyue gemetar di sebelahnya saat penunggang naga itu, yang ternyata adalah kepala sekolah Akademi Fajar, akhirnya mendarat. Ketua OSIS mencoba menyebut pintu masuk itu sedikit berlebihan, tapi kepala sekolah malah membentaknya. Pada dasarnya mengatakan dia harus mendorong naga itu hingga batasnya karena dia terlambat untuk pidato. Dia bahkan mengancam naga itu, mengatakan jika naga itu mencoba mengagetkan murid-muridnya lagi, dia akan mengulitinya dan mengubahnya menjadi sofa. Dari kerumunan, Xiaolin memperhatikan kepala sekolah dengan sedikit cemas, khawatir seseorang sekuat ini mungkin memiliki mata untuk melihat bakat pelajarnya yang tersembunyi. Kepala sekolah memulai pidatonya dengan memuji potensi para siswa, tapi kemudian matanya tertuju pada Xiaolin. Dia menggunakan penguat sihir untuk akhirnya membahas masalah utama tentang mengapa mereka semua diculik dan dipanggil di tengah malam. Dia menyalahkan Departemen Penerimaan atas waktu yang tidak wajar itu dan berjanji akan membuat peraturan agar hal itu tidak terjadi lagi. Lalu suasananya menjadi sangat serius saat dia menjelaskan realitas baru mereka. Dia memperkenalkan mereka semua sebagai penjajah dan mengungkapkan bahwa planet tempat mereka berada saat ini bernama Norma, dunia baru. Tujuan utama akademi ini adalah untuk melatih mereka menjadi pasukan elit untuk menaklukkan dan menguasai wilayah asing ini. Kepala sekolah berbicara dengan lantang memberitahu para siswa bahwa kehidupan lama mereka secara efektif berakhir saat mereka membuka surat penerimaan itu. Mulai sekarang, mereka bukan hanya siswa. Mereka adalah calon jenderal, penyihir, dan pemimpin yang akan menaklukkan seluruh dunia. Dia mulai memancarkan energi gila saat berbicara tentang harta karun yang menanti mereka di dunia baru yang pastinya berhasil dan meningkatkan semangat seluruh kerumunan. Dia menetapkan aturan, menyatakan bahwa hanya 3 siswa teratas dari setiap kelas yang akan mendapatkan hak istimewa untuk memasuki dunia baru lebih awal. Pemimpin OSIS terlihat sedikit khawatir dengan jadwal ini, tetapi setelah tatapan peringatan dari kepala sekolah, dia mundur dan diam. Pria tua itu kemudian membubarkan kerumunan, meninggalkan Xiaolin tenggelam dalam pikirannya tentang reaksi aneh ketua OSIS terhadap penempatan awal. Prioritas utama Xiaolin masih tetap menjadi lebih kuat agar tidak dihabisi, tapi monolog batinnya terpotong saat Qin Kuan memanggilnya. Ternyata Gu Xiaoyue menolak posisi ketua kelas, pekerjaan yang biasanya diberikan kepada siswa berprestasi terbaik, jadi tanggung jawab itu jatuh kepadanya. Instruktur meyakinkannya bahwa menjadi ketua kelas akan mendapatkan kredit tambahan dan hak istimewa, yang mungkin menjadi penyelamat bagi beban sepertinya dengan statistiknya. Dia tidak benar-benar memberi anak itu pilihan, menunjuknya di tempat, dan Xiaolin mendapatkan pemberitahuan sistem resmi yang mengonfirmasi peran barunya. Instruktur pergi, menyerahkan sisa orientasi kepada Ai, sementara Xiaolin ditinggalkan berdiri di sana bertanya-tanya keuntungan macam apa yang sebenarnya akan dia dapatkan dari pekerjaan baru ini. Setelah pengumuman, para siswa menuju ke gedung asrama untuk beristirahat. Di resepsionis, wanita yang bertugas menetapkan aturan, menjelaskan bahwa ada hukuman berat bagi siapapun yang ketahuan menyelinap keluar di malam hari. Namun, suasana hatinya berubah 180 derajat saat dia sadar Xiaolin adalah ketua kelas. Dia tiba-tiba menjadi sangat ramah dan menawarkan untuk mengantarnya secara pribadi mengambil perlengkapan dan melihat kamarnya. Dia menyerahkan seragam mahasiswa barunya dan menunjukkan padanya kamar tunggal yang mewah. Ini adalah peningkatan besar dari asrama standar dan salah satu keuntungan manis dari statusnya sebagai ketua kelas. Dia juga menunjukkan bahwa tanda pengenalnya pada dasarnya adalah hidupnya sekarang, digunakan untuk segala hal di kampus. Sebelum pergi, dia memperkenalkan dirinya sebagai Zhang dan bahkan menyarankan agar mereka saling menambahkan sebagai teman.
Shaolin berterima kasih padanya dan sadar bahwa hak istimewa yang disebutkan instrukturnya benar-benar nyata, mengingat betapa berbedanya orang memperlakukannya begitu mereka melihat jabatannya. Begitu sendirian, dia membuka jadwal pelajarannya untuk merencanakan hidupnya, tetapi daftar kelas yang sangat banyak itu sedikit membuatnya kewalahan. Dia harus memilih 1 mata pelajaran tempur dan 3 mata pelajaran atribut sekunder, tapi berkat bakat uniknya, dia tidak terlalu khawatir. Dia tahu dia tidak boleh menyia-nyiakan keuntungan terbesarnya, jadi dia memilih ilmu pedang dasar untuk slot tempurnya karena sangat serbaguna. Dia berpikir itu akan meningkatkan peluangnya untuk bertahan hidup dan memberinya fondasi yang kokoh, jadi dia secara resmi membuat pilihan. Keesokan harinya, dia datang untuk latihan dan mulai menghajar boneka latihan, tapi kelelahan langsung menghantamnya seperti truk. Dia benar-benar bisa merasakan betapa lemahnya punggung bawahnya, yang merupakan masalah besar karena dari situlah semua kekuatan pedang panjang berasal. Tepat saat dia mulai lelah, bakat bawaannya aktif dan dia mulai mengayun lagi dengan semangat baru. Dia sadar bahwa selama dia bisa memahami dasarnya, dia bisa naik level dengan kecepatan gila. Benar saja, dia mencapai level 3 hanya dalam 1 jam, yang secara harfiah 2 kali lebih cepat dari siapapun di ruangan itu. Saat dia sedang fokus, seorang siswa lain pingsan di lantai, menangis karena lengannya terasa mati rasa. Instrukturnya, seorang pengganti tahun ketiga bernama Chung Na, tidak terima dan mulai memarahi pria itu karena memilih kelasnya dengan stamina yang payah. Dia memperingatkan seluruh kelompok bahwa tidak ada yang boleh pergi sampai mereka mencapai level 3 yang terdengar seperti hukuman mati bagi yang lain. Siswa feminin yang tumbang lebih awal sudah menyesali pilihan hidupnya, dan seluruh kelas panik karena mereka tahu biasanya butuh 4 jam grinding tanpa henti hanya untuk mencapai level 2. Yang membuat semua orang sangat terkejut, Shaolin justru maju dan memberitahu instruktur bahwa dia sudah mencapai level 3 dan ingin pergi lebih awal untuk kelas meditasinya berikutnya. Seluruh ruangan menjadi hening saat mereka mencerna apa yang baru saja dia katakan. Chung Na juga menatapnya dengan kecurigaan besar, menunjukkan bahwa seorang mahasiswa baru mencapai level 3 dalam waktu 2 jam benar-benar tidak pernah terdengar dan hampir tidak bisa dipercaya. Dia menyapanya sebagai pria beruntung yang terkenal dengan statistik dasar terbodoh yang hanya mendapat peringkat S karena menumpang. Dengan kata lain, gadis itu menyebutnya penipu dan bahkan tidak bisa membayangkan bahwa pria ini sudah mencapai level 3. Anak itu membalas, meyakinkannya bahwa data dapat membuktikan peringkatnya, bahkan mempersilakannya untuk memeriksanya. Instruktur itu mengejeknya. Chung Na mengaktifkan salah satu izin tingkat tingginya sebagai guru dan membuka arena simulasi latihan sistem untuk disaksikan semua orang. Jagoan kita tidak menduga perubahan mendadak ini saat medan di sekitar mereka mulai berubah. Chung Na bukan tipe yang terpaku pada data. Sebaliknya, dia adalah seorang maniak pertempuran yang ingin mengujinya dalam pertarungan sungguhan. Zona simulasinya keren abis, dengan para tengkorak memenuhi ruang di sekitar arena. Shaolin menyadari bahwa ini adalah tempat di mana akademi menghilangkan hukum dunia, memungkinkan mereka menciptakan ruang latihan yang dewa. Berjalan melewatinya, Chung Na meyakinkan murid tersayangnya bahwa dia tidak akan mati di ruang simulasi ini, tapi dia juga mengingatkannya bahwa semua yang dia rasakan akan nyata. Terlebih lagi, cewek ini rela membayar harga yang cukup mahal hanya untuk membuka arena mahal ini, jadi dia ingin memanfaatkannya sebaik mungkin. Sambil berkata begitu, Chung memanggil beberapa prajurit kerangka dari tanah yang semuanya menerjang ke arah jagoan kita untuk menjatuhkannya. Dia berpikir jika dia benar-benar ahli pedang level 3 yang hebat, maka ini bukanlah apa-apa baginya. Ibu Chung Na duduk dan menonton, mengatakan para prajurit itu sangat lemah sebanding dengan goblin yang dihadapinya saat ujian masuk. Serangan pertama dihindari oleh Shaolin, yang diberitahu untuk menyelesaikan dungeon dan mendapatkan hadiah pulang kelas lebih awal dengan membuktikan kemampuannya. Bahkan, dia menyatakan dengan yakin bahwa dia akan mendapatkan lebih banyak hak istimewa untuk pulang lebih awal di masa depan. Bersiap untuk bertarung, Shaolin mengambil posisi siap menghadapi dungeon mayat hidup. Tujuannya adalah bertahan hidup selama 40 menit penuh atau membunuh 20 prajurit dalam prosesnya. Sekarang jagoan kita sudah berkeringat, percaya bahwa wanita ini benar-benar gila karena bertindak sejauh ini hanya untuk permainan ego konyol demi menguji kemampuannya. Meskipun begitu, dia menyiapkan belati besinya untuk menghadapi musuh-musuhnya. Shaolin juga memahami 2 syarat penyelesaian sementara para prajurit kerangka maju untuk mencincang pria ini. Pertama, jagoan kita menunduk menghindari ayunan, bertanya-tanya apakah dia harus mengulur waktu selama 40 menit atau membunuh ke-20 monster ini. Sambil berkata begitu, Shaolin melancarkan tebasan brutal, menerjang prajurit pertama dan menciptakan celah untuk menyerang. Selanjutnya, dia berhadapan untuk membunuh prajurit itu, kali ini menebas kepalanya hingga putus dari tubuhnya, menandai pembunuhan pertama.
Sekarang dia mengerti bahwa dia butuh setidaknya 2 serangan untuk membunuh satu prajurit. Tapi saat ini, mereka mengeroyoknya dari segala arah. Dan dengan adanya 20 prajurit, Shaolin harus melancarkan 40 serangan telak untuk berhasil. Ini tidak mudah, tapi yang mengejutkan guru penggantinya adalah bagaimana anak ini punya nyali untuk terjun ke dalam bahaya daripada mencoba mengulur waktu. Awalnya, dia pikir Shaolin akan ketakutan setengah mati dan memohon padanya untuk menutup dungeon, tapi sepertinya dia cukup membuatnya terkesan. Gerakannya juga patut dipuji dari setiap sudut serangan, jadi dia tidak berpura-pura sama sekali sejauh ini. Shaolin sibuk berjuang untuk hidupnya di sini, sambil menilai dengan akurat dan menghindari pukulan kritis saat diperlukan. Secara keseluruhan, Chung Na berpikir bahwa anak ini jauh lebih baik daripada para idiot lain yang bahkan tidak bisa mengayunkan senjata. Sayangnya, satu-satunya masalah dengan jagoan kita adalah statusnya yang payah. Sebelum dia sempat merajuk, Cheng menyadari sesuatu. Anak itu mendaftar kursus ilmu pedang untuk meningkatkan statusnya itu. Meskipun seharusnya dia memiliki status terburuk, pria ini terengah-engah namun sudah berhasil menumbangkan 13 musuh. Ini adalah keajaiban di mata Cheng Na karena Shaolin menolak untuk mundur dengan 28 menit tersisa di jam. Meskipun penilaiannya sempurna, wajar jika dia menerima pukulan telak dari salah satu kerangka dari belakang yang menyebabkan kerusakan parah. Inilah yang ingin dilihat oleh wanita sadis ini. Dia berhasrat untuk menghancurkan jiwanya agar dia patuh dan mendengarkan perintahnya. Dan sementara aku yakin beberapa dari kalian akan heboh dengan pernyataan itu, mentalitas baja Shaolin membuatnya tetap tegar. Dia mengaktifkan skill tebasan berat dan memusnahkan beberapa prajurit dalam satu serangan, mengejutkan Cheng Na karena tidak ada yang seharusnya memiliki skill itu sedini ini. Ini meningkatkan jumlahnya menjadi 17, lalu 18, dan akhirnya 19 pembunuhan yang terkonfirmasi. Setelah menerobos melewati mereka semua, jagoan kita berhasil mendapatkan pembunuhan terakhir yang ke-20, menyelesaikan tugasnya. Pada akhirnya, Shaolin berantakan dan bahkan tidak bisa bernapas. Tapi dia masih menatap tajam instrukturnya, berteriak bahwa dia menyelesaikan tugas dengan sempurna. Melihatnya seperti ini, dia jadi bertanya-tanya ada apa dengan mahasiswa baru ini, anak yang sama yang mendapat evaluasi tertinggi dalam ujian, dan sepertinya ini bukan hanya keberuntungan. Adegan beralih ke kantor Dewan Mahasiswa di mana Ketua Dewan mengetahui daftar siswa yang menerima evaluasi peringkat S dan A. Asistennya mengatakan bahwa dia juga harus melihat jadwal kelas karena tampaknya seleksi tahun ini sangat aneh. Misalnya, dia menyoroti Shaolin, seorang anak laki-laki yang berhasil menyelesaikan semua mata kuliah dengan gemilang, melampaui ekspektasi sang ketua. Di ruang UKS, situasi memanas dengan Chung Na yang disalahkan karena memperlakukan mahasiswa baru seperti ini. Dia balas membentak ketua Dewan Mahasiswa, memanggilnya cebol saat dia hanya mencoba menjelaskan bahwa metodenya terlalu ekstrem. Guru itu beralasan bahwa dia ingin lebih tegas karena mereka adalah mahasiswa baru yang membutuhkan bimbingan. Pada akhirnya, konfrontasi mereka menemui jalan buntu sementara jagoan kita akhirnya menunjukkan tanda-tanda kesadaran dan bangun. Dia bangun dan langsung sadar berada di UKS. Dengan petugas UKS mengonfirmasi bahwa simulasi tidak memulihkan stamina seseorang. Itulah sebabnya orang membutuhkan perawatan. Karena jagoan kita pingsan, dia dibawa ke sini, tapi Shaolin merasa jauh lebih baik sekarang dan akan segera pulih sepenuhnya. Setelah urusan ini selesai, Ketua Dewan menyuruh Chung Na untuk keluar karena dia ingin berbicara dengan jagoan kita secara pribadi. Wanita itu galak dan kesal, tapi akhirnya mematuhi perintah dan keluar dari ruangan. Tepat sebelum pergi, dia membalas Shaolin, mengonfirmasi bahwa dia akan menepati janjinya dan memberinya izin pulang lebih awal kapanpun dia mau sekarang. Pada saat yang sama, dia memperingatkannya bahwa mereka yang berlatih seni bela diri dengan intensitas seperti itu biasanya tidak memiliki akhir yang baik. Chung Na membanting pintu. Sementara jagoan kita menganggapnya cukup menarik, berbeda dari pendapat orang lain tentangnya. Selain itu, Ketua Dewan punya sesuatu untuk disampaikan dan bertanya apakah Shaolin membaca bagian yang mengatakan dia tidak disarankan mengambil terlalu banyak mata kuliah. Ilmu pedang, pergerakan, dan taijutsu adalah mata kuliah fisik. Meditasi, mantra, dan persepsi adalah mata kuliah sihir. Dengan kedua sistem yang menawarkan jalur pertumbuhan berbeda, kultivasi ganda mungkin punya keuntungan, tapi juga melelahkan karena setiap cabang menjadi semakin beragam. Saat seseorang memasuki tahun kedua, kultivasi ganda pada akhirnya membutuhkan energi hampir 7 kali lipat untuk dipertahankan oleh seorang siswa. Bahkan dengan fakta itu, Shaolin tahu semuanya, membandingkan strukturnya dengan pohon di mana semakin tinggi berarti semakin berjauhan. Kedua sistem kultivasi seperti itu. Dan meskipun sangat sulit, bukan tugasnya untuk menyerah begitu saja. Lagi pula, skill jagoan kita juga merupakan kunci kesuksesan.
Kepercayaan diri seperti ini membuat ketua dewan tertegun, dan sebelum percakapan mereka berlanjut, dia menerima pesan dari kepala sekolah yang menyetujui pilihan mata kuliah jagoan kita. Ketua dewan pergi sambil meyakinkannya bahwa jadwal baru akan diberikan kepada Shaolin untuk mengakomodasinya dengan baik. Bagian yang aneh adalah pesan kepala sekolah datang pada waktu yang sangat tepat sehingga Shaolin pun sedikit bingung. Dia bertanya-tanya apakah orang ini selalu mengawasinya atau karena bakatnya. Berbicara tentang kepala sekolah, kita tiba di kantornya yang megah di mana pria itu tampak sedih dan kecewa. Sistem kendali Akademi Fajar, sebuah esensi spiritual, menanyakan apa yang terjadi. Kepala sekolah mengejek program itu karena mengambil wujud seorang gadis anime, tapi selain itu, dia menekankan bagaimana dia adalah titik pusat akademi yang hanya bisa diakses oleh beberapa orang. Setelah menghabiskan 100 tahun dengan kakek tua ini, program itu menganggapnya sangat membosankan. Dia bertanya-tanya mengapa dia begitu masam, terutama ketika angkatan tahun ini bagus dan mereka bahkan berhasil mengonfirmasi seorang siswa peringkat S ganda. Begini, kepala sekolah menjelaskan bahwa status rata-rata orang adalah 10 poin. Rata-rata akademi adalah 20, dan Shaolin berada di angka 9 poin yang menyedihkan. Dia bahkan lebih buruk dari rata-rata. Dia baru mendapatkan bakat khusus setelah diterima, yang berarti seharusnya mustahil bagi Shaolin untuk mendapatkan surat itu dengan status seburuk itu. Program komputer itu berpura-pura santai dan berpikir mungkin mereka telah membuat semacam kesalahan, tapi itulah masalah utamanya. Kepala sekolah mengatakan bahwa setelah mengakses basis data, dia melihat sesuatu yang mengejutkan. Sebenarnya tidak ada catatan sama sekali tentang penerimaan Shaolin. Kepala sekolah menyatakan bahwa hampir 1.400 siswa mendaftar tahun ini, tetapi ada satu surat yang kurang dan hal seperti itu belum pernah terjadi dalam sejarah akademi. Karena gadis virtual ini seharusnya adalah program kendali utama, dia meminta wawasannya. Gadis itu mengatakan bahwa dari 1.360 surat, tidak ada kesalahan yang dilaporkan. Jadi selanjutnya, dia menuntut untuk melihat surat Shaolin. Menanggapi itu, dia dengan nada menggoda menyatakan bahwa dia tidak akan bekerja sama dengannya karena bahkan dia tidak memiliki wewenang untuk melihat surat spesifik itu. Itu membuat kakek tua itu terkejut dan hampir membuatnya jantungan. Dia tidak percaya bahwa bahkan dengan izin akademi, dia tidak memiliki izin untuk melihat satu surat pun. Program kendali mengonfirmasi ini sekali lagi meyakinkannya bahwa dia juga sama terkejutnya. Menerima kekalahan dengan lapang dada, pria tua itu memutuskan untuk membiarkannya untuk saat ini. Sebagai gantinya, dia ingin gadis itu membuat cadangan dan enkripsi surat-surat penerimaan. Itu bisa dia lakukan untuknya, jadi dia langsung memulai proses enkripsi. Dari 1.359 surat yang mereka miliki, semuanya sekarang sepenuhnya dienkripsi dan hanya kepala sekolah atau anggota otoritas yang lebih tinggi yang dapat melihatnya. Satu-satunya file yang terkunci adalah milik Shaolin, yang juga tidak dapat dienkripsi, mengonfirmasi status perlindungan maksimumnya. Gadis itu menyimpulkan bahwa mungkin kepala sekolah sedang berusaha keras agar tidak ada yang tahu tentang keberadaan surat yang hilang itu. Kepala sekolah mengonfirmasi hal ini dan mengatakan bahwa dia akan segera kembali ke dunia baru. Dan tepat setelah kepergiannya, dia tidak ingin ada orang lain di belakangnya yang mengganggu pertumbuhan anak itu. Selebihnya, dia ingin program itu yang mengurus urusan akademi. Percakapan itu berakhir dan keesokan harinya kita berada di kantin. Di sini, seorang gadis berteriak kaget melihat Shaolin duduk di depannya, anak yang sama yang populer belakangan ini. Dia bilang kalau dia sangat sial karena Chungna itu benar-benar gila. Meskipun jagoan kita mengerti, dia ingin tahu apakah hanya guru yang bisa mengakses arena simulasi khusus. Menariknya, dia mengetahui bahwa orang lain juga bisa jika mereka memiliki izin, terutama jika mereka adalah ketua kelas. Ketua kelas dapat mengakses beberapa hal seperti data, izin manajemen, persetujuan aplikasi, dan bahkan penggunaan lapangan holografik untuk para siswa. Dan untuk penggunaan pribadi, ketua kelas yang sama dapat mengajukan permohonannya sendiri dan menggunakan lapangan itu tanpa perlu persetujuan. Proses pengajuan aplikasi ditunjukkan kepadanya. Yang harus dia lakukan hanyalah mengaktifkan mode siswa untuk lapangan itu dan simulasi pelatihan akan dimulai. Shaolin berterima kasih pada seniornya atas bantuannya, meskipun senior itu mengejeknya karena tidak bersemangat karena anak baru biasanya ditolak. Dengan cara yang lucu, dia disetujui dalam sekejap, membuatnya terkejut karena prosesnya biasanya memakan waktu 3 minggu penuh. Mode simulasi hanya diperuntukkan bagi senior karena biayanya minimal 500 poin. Gagal berarti poin-poin itu juga akan sia-sia. Ini membuat Shaolin berpikir, yang sekarang memiliki 800 poin, jadi tidak mungkin dia mau gagal. Pada saat yang sama, dia teringat kata-kata kepala sekolah yang menyatakan bahwa 3 siswa teratas akan mendapatkan kualifikasi awal ke dunia baru.
Setiap ketua kelas juga akan dipilih kembali setelah ujian, sehingga kesempatan itu tidak akan datang lagi. Wang juga merencanakan kejatuhannya untuk memperburuk keadaan. Saat ini jagoan kelas 7 adalah Xiao Yue dan Wang Dalin. Jika dia menjadi ketua kelas, jagoan kita tamat riwayatnya dan tidak akan mendapatkan lapangan simulasi. Itulah sebabnya, apapun yang terjadi, Shaolin harus menjadi lebih kuat. Mengakhiri pembicaraannya dengan senior, dia pergi sementara senior itu mendapat kesan bahwa anak ini bekerja sangat keras, yang menunjukkan mengapa dia menjadi ketua kelas. Di ruang olahraga, orang-orang tidak percaya bahwa kandidat dengan statistik sampah berhasil terpilih sebagai ketua kelas. Ini adalah Liang Ziyue dari kelas 6. Sementara Wang Dalin meremukkan botol, meluapkan amarahnya pada wali kelas mereka karena membuat keputusan bodoh. Dia memaki Qin Quan, guru mereka, karena dulunya juga seorang murid yang payah. Jadi, wajar saja, dia juga tertarik pada siswa tingkat bawah. Wang Dalin terlihat frustrasi dan masih ingat kekalahannya saat Xiao Yue menolaknya di depan semua orang. Anak buahnya, Ziyue, menyarankan agar mereka memberi pelajaran pada Shaolin sekarang juga daripada menunggu 3 bulan penuh. Soalnya, orang ini punya koneksi dengan seorang senior, dan berkat itu dia sudah merencanakan skemanya untuk mencelakai Shaolin.